ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minina rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li saybika yawmal limati ansit wal imamu yatubu faqad ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala ma'rifin wa fidil lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada ifdalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'ayyadu bi afdalil ayat wal mu'jizat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi bihasabihi ta'akubil awqad wasya'at wasallam tasliman kathira. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, segala puji hanya kepunyaan Allah yang telah memerintahkan kita melakukan kebaikan dan keadilan, telah mencegah kita agar tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, khotib mewasiatkan kepada para jemaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita sering mendengar adanya ajaran dan perintah bahwa kita dihimbau hidup sederhana dan menjauhkan diri dari segala sifat boros, mewah, dan sebaik-baiknya. Tanpa pemerintah kita telah menyadari bahwa pola hidup sederhana dan jauh dari kemewahan itu sangat baik dan berpengaruh positif dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu bermanfaat bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan bila kita hidup serba mewah dan boros dan menimbulkan pengaruh negatif, di antaranya kurang memperlihatkan rasa solidaritas terhadap masyarakat yang mayoritas masih berada dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Bahkan pola hidup yang mewah dan boros tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan bangsa serta kepribadian bangsa kita. Hadirin, sebenarnya ajaran hidup sederhana sudah sejak lama dicanangkan ajaran Islam.
Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar hidup sederhana dan menjauhi hidup bermewah-mewah dan boros. Perhatikan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tuba liman hudiyaril Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'abi. Artinya, sungguh berbahagia orang yang diberi hidayah kepada Islam sedang hidup berkecukupan serta merasa cukup dengan dengannya. Riwayat Tirmizi. Karno hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan makan Rasulullah? Makanya pun Rasulullah sangat sederhana. Bila makan beliau tidak pernah mengikuti keinginan perutnya, tetapi hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Tidak pernah kenyang karena makannya cukup sederhana. Makan badan Rasulullah tetap sehat, akhlak seperti dicontohkan oleh para sahabatnya, khususnya umumnya oleh umat Islam waktu itu, sehingga umat Islam pada saat itu jarang yang terserang penyakit. Bagus no. Dalam hal makan minum Rasulullah telah memberikan tuntunan dalam sabdanya, istilah berwudu itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernapasan. Halnya kita berubah berarti makan kalau perut kita sudah penuh sehingga makanan sulit untuk masuk lagi ke perut. Maka apatah kalau banyak di antara kita yang berbadan kurang sehat. Hadirin, demikian gambaran hidup sederhana yang telah dilakukan Rasulullah dan keluarganya. Dalam kehidupan yang serba sederhana itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluarganya merasa aman pagi-pagi telah memiliki makanan untuk hari itu serta badannya sehat, maka dia seolah-olah memiliki dunia ini dengan segala isinya. Hadirin, kabar sederhana Rasulullah akhirnya sampai benar kepada Kaisar Heraklius, penguasa Romawi, sehingga dia memerintahkan gubernur Mesir yang bernama Muqawqis mengutus seorang tabib untuk menjaga kesehatan umat Islam dan Madinah. Dua bulan lamanya Rabi Muqawqis bertugas di Madinah, namun selamanya itu pula tidak ada seorang pun yang berobat ke tabib tersebut. Akhirnya Rasulullah menyuruh tabib itu pulang ke Romawi. Kaisar Romawi mengirim surat kepada Rasulullah menanyakan kejadian tersebut, apa sebabnya umat Islam tidak pernah sakit. Rasulullah menjawabnya, yang menyebabkan umat Islam sehat karena umat Islam tidak pernah makan sebelum lapar dan tidak pernah makan sampai perut kekenyangan. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'izinal amin wa qulana wa iyyakum min sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdai yawafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidinal musaffa'ina yaumal qiyamah. Asyhadu an-nasu taqullah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Rasulullah sangat melarang orang yang suka mengikuti kehendak perutnya, karena hal itu menyebabkan badan menjadi terlalu gemuk dan ketindihan serta kesehatannya terganggu. Rasulullah SAW pernah bersabda, akrabakum min yaumal qiyamati akrabakum ju'an wa tafakkur. Yang paling dekat denganku di antara kamu pada hari kiamat ialah yang sering lapar dan banyak kepikiran tafakkur. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sebagai kesimpulan dari kedua yang telah kutip uraikan tadi ialah tidak lagi alternatif bagi selaku seorang muslim kecuali mengikuti dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan pola hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari.
Rasulullah selamanya sederhana dalam segala hal, makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewah atau melewati batas. Hal ini bukan karena Rasulullah tidak mampu, bukan pula tidak ada kesempatan, tetapi demikian seharusnya hidup yang diajarkan Islam. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Rasul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan kami umat yang mampu mengikuti contoh dan teladan Rasul-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi umat yang senantiasa ridai. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kami dapat melaksanakan kehidupan yang sederhana, dijauhkan dari kehidupan yang mewah dan melebihi batas. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, jadikanlah kami umat yang senantiasa takwa dan taat kepadamu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah.